Shalom bagi jemaat Tuhan yang melihat video ini. Hari ini saya akan membagi firman Tuhan yang bertopik adalah berbakti kepada Allah. Suatu pertanyaan renungan yang perlu kita tanya di dalam kehidupan kita ini adalah, sebenarnya siapakah Allah itu di dalam hidup kita? Kalau kita pergi bekerja, berkarir, atau berusaha, atau memiliki pangkat, atau kita menjadi seorang staf atau karyawan di sebuah kantor, kita bisa bertanya, siapakah atasan kita? Mungkin banyak orang bilang atasannya adalah mungkin supervisor atau manajer yang di atasnya. Tetapi sebenarnya atasan seorang yang berkarir atau melakukan pekerjaan di kantor atau dimanapun, itu adalah gaji dia, pendapatan dia, ya. Sehingga dia melakukan segala sesuatu itu supaya ada rewardnya, supaya ada gajinya, supaya dia dapat sesuatu dari pekerjaan itu. Seorang yang begitu baik kerja, seorang yang begitu bagus manajemen, melakukan banyak hal, kalau dia tidak digaji dalam pekerjaannya, maka dia tidak akan tertarik untuk melanjutkan pekerjaan. Bahkan ada seseorang yang dia harus menempuh hujan badai untuk pergi ke kantornya karena dia takut kehilangan satu hari kerja yang rupiah yang akan dia dapat kalau dia mangkir atau bolos pada hari tersebut. Itu artinya yang menjadi atasan dari seorang pekerja adalah pendapatannya. Kembali saya mau bertanya kepada kita, sebenarnya apakah Allah di dalam hidup kita? Siapakah Allah di dalam hidup kita? Kalau saya mau katakan demikian, yang saya dapat adalah Allah dalam hidup kita adalah yang terpenting dalam hidup kita. Sesuatu yang menurut kita yang lebih penting dari yang penting, itu adalah Allah dalam hidup kita. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai berbakti kepada Allah. Pertanyaan tadi kita abaikan dulu, tetapi kita mau belajar berbakti kepada Allah. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hari ini kita mau belajar bagaimana berbakti kepada Allah. Dan di dalam teks firman Tuhan itu dikatakan, kalau kita berbakti kepada Allah atau menyembah Allah, kita harus melakukannya dalam roh dan kebenaran. Nah, apakah itu berbakti kepada Allah dalam roh? Di sini saya catatkan demikian. Allah itu bukan bentuk jasmani, maka Dia tidak butuh disembah secara jasmani. Kalau saudara memberikan harta untuk menyembah Tuhan, sebenarnya secara langsung saudara tidak dapat menyembah Tuhan. Seperti itu. Allah dapat disembah itu bukan di dalam bentuk jasmani, tetapi di dalam hidup spiritual kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana spiritual kita? Spiritual ini berbicara tentang sesuatu yang memiliki pergerakan, ya, tetapi tidak dalam bentuk yang kelihatan. Lebih kepada motivasi, lebih kepada pikiran kita. Apa yang ada di dalam hati kita, itu adalah kehidupan spiritual kita. Spiritual itu tidak kelihatan, tetapi dampaknya selalu ada. Seperti itu. Nah, bagaimana orang yang memberikan, misalnya, ada orang memberikan secara jasmani, dia memberikan uang, dia memberikan persembahan. Apakah itu menyembah Tuhan? Belum tentu. Kita melakukan yang kebaikan kepada gereja, kita melakukan kebaikan kepada orang, kita menolong orang. Itu belum tentu kebaikan, belum tentu penyembahan kepada Tuhan. Ya. Kalau kita misalnya lihat di yang ada istilahnya money politik, orang membagi-bagikan uang supaya dia bisa dipilih, itu bukan bentuk penyembahan, tetapi itu dia memberikan, betul? Dia memberikan orang benefit, tetapi dia membeli sesuatu supaya dia mendapatkan sesuatu. Berarti perbuatan dia itu bukan kategori dari berbakti kepada Allah.
Kalau suatu pemberian itu untuk menyenangkan hati kita saja, bukan untuk memuliakan Tuhan, itu bukan sebuah penyembahan. Jadi berbakti kepada Allah di dalam roh itu lebih kepada hubungan spiritual kita kepada Tuhan. Kalau kita melakukan semua kebenaran, kita melakukan semua kebaikan, kita menyembah, kita memberikan persembahan, hanya karena kita tahu bahwa Allah itu penting bagi kita. Karena kita takut, karena kita nggak mau punya hati yang kehilangan hubungan dengan Tuhan. Karena kita mau melakukan sesuatu itu, karena kita menghormati Tuhan. Seseorang yang diminta untuk melakukan banyak hal, tetapi dia bilang tidak mau, saya nggak berani. Kenapa? Karena saya takut hubungan saya dengan Tuhan tidak baik. Itu adalah sebuah penyembahan. Yang kedua adalah penyembahan di dalam kebenaran. Nah, apa ini di dalam kebenaran? Allah yang benar adalah Allah yang ingin umatnya hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah barang yang hari-hari ini sangat mahal. Saya catatkan di sini, seorang filantropi yang terkenal pada zaman ini, namanya Bill Gates. Indeks filantropinya atau indeks pemberian dia sumbangan terhadap apa yang dia dapat itu 32%, saudaraku. Besarnya adalah 27 miliar dolar. Yang sangat besar. Itu 30% dari apa yang sudah pernah dia dapat, dia bagikan kepada orang. Ini amazing, saudaraku. Yang kedua adalah Warren Buffett. Dia sumbang 21 miliar dolar dari semua pendapatan yang pernah dia dapat seumur hidupnya. Indeks pemberian filantropinya adalah 35%. Mereka dipuji, mereka dipuja karena kebaikannya. Tetapi saya mau katakan demikian. Kalau orang berlebih itu memberikan, itu bukan suatu hal yang hebat. Justru orang yang kekurangan yang bisa memberikan, itu suatu hal yang hebat. Tetapi karena jarangnya orang melakukan, maka seperti Bill Gates, seperti Warren Buffett ini menjadi sangat dianggap baik. Makanya saya bilang, kebenaran itu mahal. Seorang petugas honorer di KRL, namanya Bu Jenny, sekitar Juli 2020 kemarin, menemukan plastik berisi uang 500 juta. Dia hanya mungkin seorang petugas kebersihan. Dia mengembalikan uang itu. Dan dia menjadi viral. Dia dianggap menjadi orang yang sangat baik. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang tidak lagi melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran itu sudah menjadi kewajiban kita. Tetapi karena jarang orang lakukan, menjadi sebuah kehebatan, menjadi sebuah hal yang dipuji. Maka saya bilang bahwa kebenaran itu sangat mahal. Maka Tuhan suka dia disembah dengan kebenaran. Hidup kita ini secara normal banyak melakukan kebenaran dari versi diri kita sendiri. Kalau kita senang, menurut kita benar. Kalau kita nggak senang, berarti itu salah. Betul ya? Nah, tetapi bagi Tuhan, kebenaran itu menjadi sangat mahal. Karena tidak semua orang tahu melakukannya. Kalau kita menyembah kepada yang kita hormati, kita berikan yang murahan atau yang mahal? Kita berikan yang mahal. Kalau kita menyembah Tuhan, kita berikan yang mahal. Apa yang mahal? Yaitu kebenaran. Hitunglah setiap hari kita, apa kebenaran-kebenaran yang selalu mau kita lakukan untuk Tuhan. Sebagai motivasi kita berbakti kepada Tuhan. Ini yang penting. Kebanyakan orang mengumpulkan itu yang baik, bukan yang benar. Yang baik artinya apa? Yang baik untuk dirinya sendiri. Apakah itu materi, kesehatan, karir, bisnis, usaha, yang bentuknya jasmani. Banyak juga orang mengumpulkan apa? Pujian, terkenal, menjadi famous, menjadi idol. Ini juga dikumpulkan oleh banyak orang. Namun, orang lupa mengumpulkan kebenaran. Orang lupa mengumpulkan kebenaran demi kebenaran.
Karena banyak kebenaran itu mungkin tidak menguntungkan dirinya. Hari ini kita belajar berbakti kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita belajar. Saya mau minta kepada kita, mari kita kembalikan posisi Allah ke tempatnya. Mungkin selama ini kepentingan-kepentingan hidup kita itu bukan Allah yang nomor satu. Tetapi hari ini yang terpenting dari hidup kita, bahwa Allah adalah yang nomor satu. Di dalam Yesus yang sudah menyelamatkan kita, di dalam Yesus yang sudah memberikan kepada kita kehidupan yang menjadi anak-anak Allah, warga kerajaan Allah. Mari kita pindahkan posisi kita. Mari juga kita pindahkan hati kita dari hal-hal yang jasmani kepada hal-hal yang rohani. Matius 6:19-20 katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusak, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yang kita cari adalah memindahkan hati kita dari hal-hal jasmani kepada hal-hal rohani. Sehingga kita bisa dalam tuntunan Roh Kudus mengumpulkan kebenaran demi kebenaran. Karena kita mau berbakti kepada Allah yang penting itu bagi kita, yaitu dengan memberikan kebenaran demi kebenaran di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah inspirasi yang sangat baik. Kalau Tuhan Yesus tidak mau melakukan kebenaran yang hakiki, maka kita tidak akan selamat, karena dia tidak akan disalib. Kalau Tuhan mau negosiasi dengan Pilatus, karena dia tidak mau disalib. Kalau Tuhan mau pada waktu itu menghukum tentara Romawi, karena dia punya kuasa, tapi Tuhan tidak lakukan. Dia mau disalib, karena dia mau melakukan satu kebenaran untuk Allah Bapa yang di surga. Sehingga kita semua diselamatkan oleh pengorbanannya di kayu salib. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah hidup kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati.